Kita masuk ke ruangan. Jadi nanti ketika OSC, teman-teman akan diundi dulu nih kira-kira dapat di ruangan berapa. Nanti ketika masuk ke dalam ruangan baru tahu kira-kira perasaan apa yang diujikan sama teman-teman seperti itu. Atau biasanya di depan pintu ada penomoran sekaligus ada judulnya, misal hukna atau misal oral care gitu-gitu. Kita masuk, kita langsung melakukan apa? Belum. Assalamualaikum. Interaksi dulu, kita belum ketemu pasien, kita masih berada di ruang perawat. Saya telah membaca rekam medis pasien, saya telah menyiapkan alat, dan saya telah menyiapkan diri, saya siap bertemu dengan pasien. Oke, nanti ada yang mendamping ya, menjawab pertanyaanku. Selamat pagi Ibu, sebelumnya perkenalkan saya perawat Ali, perawat yang bertugas pada shift pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Sebelumnya Ibu boleh disebutkan nama dan juga tanggal lahirnya sembari saya mengecek gelang tangan pasien Ibu. Saya Gimana nih? Ayo. nama saya Sumini. Tanggal lahirnya Ibu 10 Januari 2000 tahun 1992. Oke, baik, dengan Ibu Sumini dengan tanggal lahir berapa tadi? 10 Januari. 10 Januari ya Ibu, benar. Ibu gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sakit. Alhamdulillah sakit, gimana nih? Cukup bilang aja kayak mules gitu. Mules ini yang kondisi yang saya rasakan mules Mas, buang air susah, buang air besar. Ini sudah 3 hari tidak BAB. Oh iya, baik Ibu merasa mules dan tidak bisa buang air besar selama 3 hari seperti itu ya Bu. Jadi nanti di sini saya akan melakukan tindakan hukna atau pemberian obat melalui anus. Nanti Ibu bisa mengikuti arahan dari saya, Ibu bisa menarik nafas, kemudian menghembuskan seperti itu ya Bu. Dari Ibu apakah bersedia? Bersedia. Bersedia ya Ibu. Apakah ada pertanyaan sebelum saya melakukan tindakan? Tidak ada ya Mas Ibu. mau tanya apakah sakit? Oke, baik Ibu. Kemungkinan nanti akan ada rasa nyeri sedikit seperti itu ya Bu. Namun untuk itu Ibu bisa mengikuti arahan dari saya sehingga tubuh Ibu bisa lebih rileks seperti itu. Nanti jadi rasa sakitnya akan berkurang seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain Ibu? Tidak ada ya. Untuk kontrak waktunya nanti sekitar 7 sampai 15 menit ya Ibu. Saya izin untuk melakukan tindakan karena dari Ibu sudah menyetujui. Saya menutup tirai untuk menjaga privasi klien, mencuci tangan dan juga menggunakan sarung tangan latex. Nah ini nggak usah aku contohin ya nama sarung tangannya. Intinya nanti ketika kalian praktikum kalian pakai aja. Kalau nyebutnya handscoop boleh nggak? Boleh, senyamannya kalian. Udah pakai ya? Baik, permisi Ibu. Sebelumnya saya izin untuk mengangkat kepala Ibu terlebih dahulu ya Ibu. Dalam hitungan ketiga nanti Ibu bisa membantu untuk mengangkat kepala Ibu. Saya bantu juga Ibu. Permisi. 1, 2, 3. Iya, ketika tindakan bantalnya harus disingkirkan. Kemudian kita mau benar rendah atau tinggi? Rendah dulu. Rendah atau tinggi? Rendah. Berarti miring kemana? Kiri. Oke. Baik Ibu, saya juga izin untuk menaikkan pegangan tangan yang ada di sebelah kiri. Jadi ketika nanti mau ada. Ketika mau miring kanan kiri, pegangan bednya harus naik. Rel bednya ya? Betul, rel bed atau bisa bilang aja pegangan tangan kanan kita. Oke, baik Ibu. Selanjutnya Ibu bisa membantu saya untuk memiringkan tubuh Ibu ke sebelah kiri. Nanti tangan kiri Ibu bisa ditaruh di sebelah kepala Ibu ya Ibu. Permisi, saya bantu. Iya, ini udah patah. Kemudian tangan kanannya bisa ditaruh di atas perut ataupun dada ya Ibu. Jadi nanti kita arahin ya Pak? Betul, diarahin. Kalau misalnya ke pasien asli mah kayaknya tinggal ngomong aja udah bisa ya, nggak perlu gitu. Jadi nanti karena ini nggak kelihatan ya, intinya tangan yang bisa mau miring ke kiri nih, berarti tangan kirinya ada di sini, tangan kanannya ada di atas perut ataupun dada. Dengan tujuan ketika miring ini buat tumpuan yang tangan satunya bisa buat menggapai pegangan. Jadi ketika kita ngedorong nggak terlalu berat. Begitu pula ketika miring ke kanan, tinggal tangan kanannya yang di sebelah kepala seperti itu. Kamu mau tanya boleh nggak? Tapi waktu itu saya dikasih tahu katanya kalau miring itu tuh posisinya ya ke belakang. Ke belakang. Tangannya ke belakang. Yang ada ke belakang. Iya, ke belakang. Iya. Sebenarnya kayaknya agak beda ya. Cuman ketika hikmah kita memang menggunakannya di sebelah kepala. Ini pun jadinya lebih nyaman. Karena ketika nanti miring nih, jadinya ada sandaran juga buat si kepalanya. Kalau misal di belakang, jadinya kepalanya bakal jatuh gitu ya. Akan bikin gak nyaman juga. Ini juga kan nggak ada ya? Betul, karena ada bantal juga. Gitu. Kita lanjut ya.
Oke, tangannya ada di sini ya. Nanti Iya. boleh dibantu untuk pegangin ya. Oke, Ibu, dalam hitungan ketiga saya akan membantu Ibu untuk miringkan sebelah kiri ya, Ibu. Permisi, 1, 2, 3. Nah, Dia bisa ditutupan kakinya sih. Kakinya sih enggak, Kak. nanti kan kita mengibaratkan ini pasien-pasien kan belum tahu ya harus seperti apa. Nanti baru dijelasin. Kenapa? Kakinya Sempit ya? Oh, Enggak, sorry. kakinya copot. Oke, udah. Permisi Ibu, apakah Ibu merasa pusing ataupun mual? Tidak ya? Oke, selanjutnya saya ini untuk melakukan tindakan lanjutan ya Bu. Untuk kaki kanan Ibu boleh ditekuk terlebih dahulu Ibu. Betul, betul. Jadi Buat fungsi penahan ya, Kak. ditekuk lebih ke buat ngebuka pahanya. Jadi kita akan Biar gampang itunya. betul. Kalau kan susah kayak gini. Iya, kan benar-benar. sih. Oke, berarti kalau miring ke kiri, aku izin buat pindah ke situ ya. Oke, jadi tadi kita udah nanya apakah ibu udah pusing atau enggak, kemudian Enggak, Kak. kakinya juga udah miring, kita lanjut ambil perlak, sorry. Untuk menggulungnya juga ditaruhnya itu menggulung ya teman-teman, maksudnya membuka gulungan, jangan dibuka di luar terus ditaruh gini. Itu ada kainnya, Oh, Kak. ada kainnya juga. Buat nyerap sih kalau enggak ini. Betul, absorpsi dari cairan juga. Dia kan ini udah rontok. Kemudian naruh bengkoknya itu juga ada arahnya ketika yang sebenarnya ada cekungannya itu arah ke pasien. Jika nempel, kalau nempel jadinya berisik kan. Apa yang sebelum kita ngambil alat-alat lain kita ngambil observasi dulu. Aku lanjut ke OC ya. Ibu permisi saya ini untuk membuka pakaian bawah ibu ya. Ini seharusnya diminimalisir aja tapi biar kalian kelihatan aku gimana ya. Baik Ibu, tidak ada kemerahan, tidak ada hemoroid dan tidak ada edema. Saya izin untuk melanjutkan tindakannya. Jadi ketika observasi ada 3 hal. Apa aja tadi? Bukan edema, edem. Edem bilangnya edem. A-nya nggak dibaca. Edem. Edem. Hemoroid apa? Tahu? Apa coba? Ambien. Edem. Bukan. Edem peradangan ya? Ambien. Peradangan lebih ke pembengkakan betul. Tapi beda sama bisul. Kalau bisul kan ada biasanya ada cairannya. Nah ini cuma pembengkakan. Udah observasinya berhasil, tidak ada kemerahan, tidak ada edem dan tidak ada hemoroid ya. Kita lanjut untuk tindakan. Kita tutup kembali. Ambil alatnya yang lain. Nah ini kalau semisal tiang itu ada di sebelah kiri pasien, sorry ya kiri, berarti kita ngelakuin betternya nah tinggi aja, jadi ininya bisa dicantolin. Karena kan nggak mungkin ya pasiennya miring ke kiri, terus ininya kita ke kiri. Kalau pasien, betul. Kita ibaratkan kita menggantung ya di sini. Aduh, pegel kalau megangin terus nanti, taruh aja nggak keluar. Nah, Jadi harusnya digantung. betul digantung di ininya. Ini ya, kalau susah nih selang irrigatornya kita bisa taruh di sini aja. Kan bersih, nggak nempel kemana-mana juga kayak gini. Di pegangan tangannya. Kita gantung. Udah. Terus kita dekatkan si mikrolax dan juga tisunya. Mikrolax sorry, gel. Habis itu kita nuangin. Baik, saya menuangkan cairan enema sebanyak 800 ml. Itu harus disebutkan karena dari dosen harus tahu berapa banyak cairan enema yang kita berikan tanpa kita harus nuangin secara asli. Kalau misal itu tuh nanti kan ada soal ini dewasa ini anak nggak, Kak? Biasanya disebutkan cuman bukan dewasa anak, cuman kayak miring kanan, miring kiri seperti itu. Berarti tergantung kayak Soal tapi soalnya tuh nggak ada soal berarti, Kak? Tergantung juga, kayaknya lupa ya kalau semester 1 apa udah ada kasus atau belum, cuman biasanya naik semester jadi ada kasus. Oh berarti kalau soal belum ya? Cuma lupa. Nah, buat irrigatornya kalau kayak gini berarti ketutup, kayak gini kebuka. Kayak keran biasa tertutup, terbuka. Nah, betul. Oke, kita ambil dulu. Baik, saya akan membuang udara kotor yang ada pada irrigator set. Dibuangnya harus nempel sini. Baik, udara kotor telah terbuang.
Nah, biasanya kan ketika kita ngebuang udara kotor akan ada cairan enema yang kebuang. Nah, itu nggak apa-apa, kita bisa ngegunain buat pengganti gelnya, kita olesin atau better pakai gelnya asli aja. Baik, mengoleskan gel sebanyak 7-10 cm. Baik Ibu, selanjutnya saya akan segera melakukan tindakan. Nanti Ibu bisa mengikuti arahan dari saya Ibu. Ibu bisa menarik nafas, kemudian menghembuskan. Nanti ketika Ibu menarik nafas, saya akan memasukkan obat ini secara perlahan ya Ibu. Permisi, saya izin untuk membuka pakaian Ibu kembali. Nah, buka kayak gini aja. Lagi-lagi buat belajar, dibuka aja ya. Oke. Tangan satunya kita fungsinya adalah buat ngebuka kayak tadi waktu observasi. Permisi Ibu, saya akan kelihatan nggak di situ? Enggak, tadi ya oke. Apa di belakang sini? Kelihatan. Belakangku. Aman-aman. Aman? Oke. Dalam hitungan ketiga saya akan memulai Ibu. Ibu boleh tarik nafas. Tarik nafas. Saya izin untuk memasukkan. Tarik nafas. Hembuskan, berhenti, tarik nafas, masukkan lagi. Nah, pentemnya itu kita tuh nggak tahu apakah nanti pentemnya bisa dimasukin selang irigatornya atau enggak. Kalau yang ini nggak bisa kan nih keras. Nah, kalau yang misalnya nanti bisa, itu aman. Jadi kayak tangannya udah masuk sini, fungsi tangan yang satunya yang udah megang irigator set itu adalah untuk menahan. Jangan dicabut, jangan goyang-goyang. Karena kita karena di sini kita menggambarkan ini adalah manusia. Sebagaimana mestinya manusia ketika dimasukkan benda asing ke dalam tubuh pasti akan sakit, akan diisi. Jadi kita stay kayak gini. Kalau semisal case-nya pentemnya ini nggak bisa dimasukin, fungsinya juga sama kayak gini aja. Tapi ini lebih PR karena ketika kalian capek bisa juga. Kemudian kan kalian bakal ada perpindahan juga kan, kita mungkin butuh tisu, butuh apa. Nah itu akan ada goyang. Rata-rata kalau misal nggak masuk, teman-teman kalian tuh ikut kecabut gini loh. Padahal kita udah mengisyaratkan indikator ini udah masuk. Seperti itu. Oke, kita ulang lagi ya. Baik, Ibu boleh tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, permisi, dimasukin. Baik, saya akan membuka obat ini secara perlahan ya Ibu. Nanti Ibu ketika mungkin sudah merasa ingin buang air besar ataupun merasa mulas bisa mengatakan kepada saya sehingga saya bisa menghentikan tindakan. Dibuka. Bisa aja kayak gini, yang penting kebuka atau udah tangan. Yang penting tadi ini jangan terlalu banyak pergerakan. Nah, ketika memberikan obat kita harus mantau juga di sininya apakah cairan enemanya sudah habis atau tidak. Kalau semisal ibunya nih udah nggak merasa mulas-mulas padahal di sininya kita udah mau habis gitu, kita tetap harus menghentikan tindakan karena takutnya udara kotornya ikut masuk. Sedangkan tujuan kita adalah untuk memasukkan obat. Begitu pula ketika nanti ibunya udah ngerasa mules tapi obatnya belum selesai, kita tetap menghentikan tindakan karena tujuan kita adalah untuk merangsang. Kak, sorry. biar bisa tahu gimana kan itu kan katanya di atas ya, sedangkan kita mata atau itunya kan ke situ. Betul. Gitu. Kita juga memperkirakan kan kita udah memperkirakan nih 800 mili. Tadi sekiranya seberapa dan juga nanti bisa sambil dicek kayak gini bisa sambil ngecek. Tapi sesekali. Betul, sesekali aja gitu. Boleh sambil dicek kayak gini kan masih bisa. Bisa dimasukin kan bisa ditinggal. Betul. Tapi lebih baik kita tetap stay di sini jadi agak effort aja gitu, betul. Kasihan yang pendek. Maksudnya. Nah, terus tadi ada kelewat pertanyaan aku. Kalau misal miring kiri berarti hubungan tinggi dari irigator set tingginya berapa? Kita ngegantungnya berapa? Di 30 aja. Kalau misal tinggi baru 30 sampai 40. Oke, ibunya udah ngerasa mules nih semisal. Baik ibu sudah merasa mulas ya. Saya izin untuk menghentikan tindakan terlebih dahulu, menutup obat ataupun menutup irigator set. Kemudian saya izin untuk menariknya ya ibu. Ibu bisa menarik nafas dan juga menghembuskan. Ketika menarik nafas saya akan melepas secara perlahan ibu. Permisi, boleh tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Baik. Sorry kelupaan. Tisu. Nah, sorry tadi misal udah bilang nih mules, kita tutup dulu, ambil tisu. Taruh di sini, baru nanti arahin buat tarik nafas dan hembuskan. Kayak tadi tarik nafas, hembuskan, tarik nafas. Nah ininya dicabut, dibuang, ditaruh di bengkok. Ini bisa taruh di sini, tapi biasa kan ngikutin si irigator set yang di atas ya. Bisa juga kita gantung seperti ini. Tisunya jangan langsung diambil, tapi buat nge-swipe dulu, nge-usap. Udah taruh sini. Selesai, kita singkirkan alat-alatnya. Karena ini digantung, jadi ini bukan prioritas kita buat ngerapihin. Kalau masih aman. Sorry.
Baik ibu, untuk tindakannya sudah selesai. Selanjutnya ibu bisa kembali ke posisi semula ya. Ini masih dibukanya apa? Ini bisa kembali ke posisi semula ya ibu. Dalam hitungan ketiga saya bantu. Permisi 1, 2, 3. Nah, seharusnya berarti kan celananya masih di atas ya. Karena ibunya udah mules, kita nanya lagi. Baik ibu, tadi ibu menyatakan sudah ingin buang air besar ya ibu. Selanjutnya ibu bisa buat atau perlu bantuan? Perlu bantuan ya ibu. Jadi saya izin untuk membantu mengarahkan dan juga meletakkan pispot ibu. Untuk kakinya boleh dibantu untuk ditekuk ibu. Permisi saya bantu. Ini posisinya kan posisinya. Oh berarti tadi buat yang masukin obatnya tuh udah jadi cukup ditekuk aja. Betul, cukup ditekuk aja udah membantu kita. Terus tadi kan habis miring kiri, terus kita tiduran lagi. Kita nanya dulu juga pusing atau enggak. Pokoknya setelah memindahkan posisi pasien, kita harus menanyakan dulu apakah dari pasien pusing atau tidak, seperti itu ya. Baru kita lanjut lagi ke nanyain apakah bisa buang air besar sendiri atau tidak. Ini sudah nih posisinya udah kayak gini, kita ambil pispotnya. Permisi ibu, saya akan meletakkan pispot di bawah pinggul ibu. Nanti ibu bisa membantu untuk mengangkat pinggul ibu ya ibu. Saya juga akan membantu ibu untuk mengangkatnya dalam hitungan ketiga ya ibu. Permisi, memasukkannya dari arah sini. Ini boleh sambil dipegangin ya? Sorry, soalnya jatuh. Nah, ketika memposisikannya pun kita coba meminimalisir anggota tubuh yang kelihatan. Boleh kaki aja, ataupun kalau mau dibuka boleh sampai sini aja. Tapi untuk belajar biar kelihatan kita buka ya. Nah ini seharusnya kan kebuka ya, karena tadi udah kita lakuin tindakan benar udah membuka waktu awal. Nah kita masukin dari sini. Tangan satunya fungsinya adalah buat di bawah pinggulnya. Ibu dalam hitungan ketiga ya ibu, saya akan membantu mengangkat panggul ibu. Permisi ibu, 1, 2, 3. Gini. Waktu OSCE ada asisten yang lain nggak? Jadi teman kita jadi asisten? Biasanya ada tapi buat megangin aja. Kalaupun nggak ada, diusahakan kuat aja megang pennya. Soalnya kemarin rata-rata teman-teman dari kalian nggak kuat. Nah di sini boleh dibuka sampai sini aja. Terus kalau misal udah di bawah pispotnya udah di bawah, kita tutup. Baik ibu, untuk pispotnya sudah berada di bawah panggul ibu. Selanjutnya ibu bisa melakukan buang air besar. Nanti jika ibu sudah merasa telah selesai, ibu bisa memanggil saya sehingga saya bisa membantu ibu. Nah nanti ketika OSCE langsung aja, baik sudah selesai ibu, saya izin untuk mengambil pispot kembali. Ambilnya juga dari atas. Tangan satunya tetap di panggul, fungsinya buat ngedorongnya atau ngangkat. Baik ibu, dalam hitungan ketiga saya izin untuk mengangkat panggul ibu. 1, 2, 3. Enggak usah, nggak apa-apa. Kalau misal mau kayak gini nggak apa-apa, karena nanti kita juga akan mengganti selimutnya. Nah ketika ngambil, kita melakukan observasi, tapi nggak usah observasi secara detail, cuma dilihat aja itu udah cukup. Kita Kayak dan ditutup seperti itu ya. Tadi kan habis dikeluarin itu kita nggak nyemprot. Enggak. Ini abis ini, betul. Tuh jadi sabar. Maksudku udah jatuh. Kita coba lihat dulu sampai akhir ya teman-teman. Oke, udah nih. Selanjutnya kita nanya, baik ibu, untuk buang air besarnya sudah selesai. Selanjutnya ibu bisa membersihkan sendiri atau perlu bantuan ya ibu? Perlu bantuan ya ibu. Ini ingat kita masih pakai sarung tangan yang sama ya. Kita ambil satu wafer. Baik ibu, mungkin saya izin untuk sedikit mengangkat pakaian bawah ibu ataupun selimut ibu ya bu. Sampai sini boleh, sini aja maksimal. Untuk belajar kita sampai sini ya, biar kelihatan cara ngebersihinnya gimana. Baik, saya akan membersihkan menggunakan air bersih. Kalau nggak ada nih, ini kayak aku kan nggak ada. Kalian imajinasi asalkan diucap kayak aku tadi. Baik, saya akan membersihkan menggunakan air bersih terlebih dahulu. Dari atas ke bawah. Kelihatan? Dari atas ke bawah seperti ini. Nah, kalau semisal yang pertama kita bisa menggunakan kanan kiri atau depan belakang. Cuman nanti ketika kedua kita bisa menggunakan kanan kiri aja, karena nanti akan dibalik untuk air bersih. Air sabun kanan kiri, air bersih kanan kiri seperti itu. Kita ulang ya biar kelihatan. Baik ibu, saya akan membersihkan menggunakan air bersih terlebih dahulu ya ibu. Dari atas, terus ganti. Betul, dari atas ke bawah. Meletakkan di pakaian kotor. Selanjutnya membilas menggunakan air sabun dari atas ke bawah
dari atas ke bawah, terus dibalik. Kemudian saya akan membilas menggunakan air bersih dari atas ke bawah, pindah dari atas ke bawah. Baik ibu, selanjutnya saya juga izin bertanya, untuk ibu biasanya mengeringkan menggunakan handuk atau tisu ibu? Baik, handuk aja ya. Baik, handuk ya ibu, saya izin untuk melanjutkan untuk mengeringkan ibu. Permisi. Nah, untuk ngeringin nggak diusap, tap aja. Biar nggak sakit juga, betul. Taruh lagi di kompor. Baik ibu, untuk proses pembersihannya sudah selesai. Selanjutnya kaki ibu bisa diluruskan kembali ya ibu. Bayangin kok lagi dia ada. Nah, udah. Selanjutnya karena tindakannya sudah selesai, mengambil pelak kembali ya ibu, permisi. Nah, ngambilnya juga diulung. Fungsinya jika ada kotoran berarti nanti kotorannya nggak kemana-mana. Tuh. Nah, tinggal digulung aja. Terus permisi ibu, saya izin untuk mengangkat tubuh ibu sedikit ya ibu untuk memudahkan saya. Permisi, 1, 2, 3. Nah, udah. Taruh di keranjang bawah. Baik ibu, saya izin untuk merapikan pakaian bawah ibu kembali ya. Selanjutnya ibu, karena tadi ibu mengatakan selama 3 hari juga belum mengganti selimut, saya izin untuk mengganti selimut ibu terlebih dahulu ya. Nanti ketika ngelipat selimut pun ada tipsnya gitu biar lebih gampang. Nanti cari ujung sama ujung gitu. Boleh disingkirin bukunya. Kita taruh di sini. Kayak bed making. Betul. Belum bed making. Udah parah. Minggu besok ya terakhir. Terus baru kemarin. Feedbacking belum. Terus kita cari ujung sama ujungnya. Ujung bagian dalam selimut lama ditempel sama ujung bagian Baru. itu. Nah, Dalam bisa sama dalam. betul, dalam sama dalam, dengan tujuan kalau misalnya selimut lama kan kita nggak tahu ya udah kena kontaminasi apa. Nah, jadi kayak gini aja. Terus ditarik. Jadi lebih gampang kalau melipatnya benar. Udah sampai sini, tinggal ditarik ke samping. Permisi ibu. Cara melipatnya gimana? Nanti ya. Kalian, oke? Kita taruh di pakaian pakai. Dirapihin kembali. Baik ibu, untuk tindakannya sudah selesai. Bagaimana ibu perasaannya? Enak. Nyaman. Lega itu ya ibu, lebih nyaman karena sudah bisa buang air besar. Mungkin selanjutnya saya izin untuk merapikan badannya kembali ya bu. Saya akan menurunkan pegangan tangan. Sama udahnya boleh nggak kalau bisa? Tadi kan yang pertama posisi juga. Berarti kalau udah gini udah kan berarti kita nggak usah ngomong. Boleh, nggak usah ngomong, ataupun kalau ngomong juga lebih baik. Baik. Aku dari tadi udah ngomong terus soalnya dari pagi CBL, jadi udah kering sekali. Betul. Udah ada CBL kalian? Belum. Udah PJBL. Dari PJBL. PJBL. Oke, udah nurunin bed, kemudian kita izin lagi buat ngambil bantalnya. Permisi ibu, selanjutnya saya izin untuk memasangkan bantal kembali ya bu. Dalam hitungan ketiga saya akan mengangkat kepala ibu. 1, 2, 3. Ngangkat bantal ini lebih bagus lagi ketika pegangan tangannya masih naik, jadi menghindari buat jatuh juga seperti itu. Tapi kalau misal udah turun nggak apa-apa, yang penting semuanya dikembalikan seperti awal. Oh, berarti naik. Udah selesai. Di sini kita bisa melepas sarung tangan kita. Baik ibu, perasaannya tadi sudah lebih lega ya bu. Iya. Selain itu ada keluhan lain nggak ya bu? Enggak. Tidak ada ya bu. Baik, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena dari ibu sudah bekerja sama dengan baik dan juga kooperatif seperti itu ibu. Selanjutnya saya akan kembali lagi ke ruang perawat untuk kemudian kembali lagi pada ruang ibu pada pukul 1 untuk pemberian obat. Nanti jika ibu mengeluhkan sesuatu atau memiliki pertanyaan, ibu bisa memencet bel yang ada di sebelah kanan ibu. Seperti itu ya bu. Sebelum saya meninggalkan ibu, apakah dari ibu ada pertanyaan? Ibunya langsung Tidak ada ya bu, saya izin untuk kembali ke ruang perawat. Nah, terus ngelakuin dokumentasi. Baik, kita dilaksanakan tindakan huknah pada pasien siapa tadi namanya? Sumini 20 tahun sebelum tindakan, Ibu Sumini merasakan ataupun mengeluhkan rasa mulas dan juga tidak bisa buang air besar selama 3 hari. Saat tindakan, Ibu Sumini dapat bekerja sama dengan baik dan juga kooperatif.
Setelah tindakan, Ibu Sumini merasa lebih lega dan juga lebih nyaman. Kemudian untuk hasil observasi feses cair kepadat, kemudian dengan volume sepertiga dari pispot dengan aroma yang khas. Saya akan kembali lagi kepada ruang Ibu Sumini untuk pemberian tindakan selanjutnya, yaitu obat pada pukul 2 siang ataupun 1 siang tadi. Purwokerto 25 September, tertanda perawat alif atau perawat yang bertugas. Selesai, udah gitu doang. Itu doang.